warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bangka Tengah. Perkenalkan, nama saya Arna Cikalati dari SD Negeri 5 Simpang Katis. Perkenalkan, nama saya Eko Supomo dari SD Negeri 1 Sungai Selan. Perkenalkan, nama saya Retno Ulansari dari SD Negeri 13 Sungai Selan. Perkenalkan, nama saya Lopiana Margareta Panjaitan dari SMP Negeri 1 Simpang Kati. Kami akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, Bu, luar biasa sekali hari Oke, ini. jadi pada hari ini Bapak akan melakukan coaching ya, Pak ya? Iya, Bu, betul sekali, Oke. Bu. Nah, nanti di sini saya kebetulan bertugas sebagai pengamat ya, Pak ya. Nah, jadi di sini saya akan mengamati antara coach dengan coachee nanti sesuai dengan rubrik penilaian ya, Pak ya. Sesuai dengan rubrik penilaian si coachingnya. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci nanti yang akan disampaikan oleh si coachee ini, Pak ya. Nah, nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari si coachee itu apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi ya, Pak ya. Jangan lupa ya, Pak ya, nanti Oke, disesuaikan Bu. dengan Siap, Bu. prinsip coaching ya, Pak ya. Yang Oke. pertama itu ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif ya, yang ketiga itu ada memaksimalkan potensi ya, Pak ya. Nah, sebelum Bapak melakukan si coaching ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, boleh Pak? Oke, Bu, siap. Oke. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, itu kira-kira kompetensi apa Pak yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching ini? Ya, mungkin pertama itu bagaimana nanti saya bisa mengajukan pertanyaan yang kemudian saya ingin jadi pendengar yang aktif. Oke. Nah, ini mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai coach. Oke. Jadi pada kompetensi yang akan Bapak kembangkan itu yang pertama Bapak ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Pak ya, Iya. dengan mendengarkan aktif. Oke. Nah, di antara sebenarnya sih di kompetensi ada 3 ya, Pak ya. Ada kehadiran penuh, ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga itu kira-kira mana yang lebih spesifik nih yang akan Bapak kembangkan pada saat kegiatan coaching nanti? Kira-kira? Nah, ini jadi dari ketiga kompetensi ini mungkin saya mau secara spesifik dulu itu pertama menjadi pendengar yang aktif ya, Oh iya. sehingga saya bisa fokus dengan permasalahan kunci ini nanti. Kemudian yang kedua saya ingin mengembangkan kompetensi itu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Sehingga nantinya saya bisa menggali potensi kunci bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, dan itu saya berharap bisa tumbuh dari dirinya sendiri bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya. Oke. Jadi dari ketiga kompetensi tadi yang lebih spesifik yang akan Bapak lakukan pada saat kegiatan coaching itu yang pertama mendengarkan aktif, betul Pak? Iya. Iya, yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya.
terus indikator ketercapaiannya itu seperti apa kira-kira Pak? Nah, kira-kira Bapak itu ingin si coach itu seperti apa? Baik Bu, jadi saya ingin nantinya si Kuci ini dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, memecahkan masalah yang dihadapi dengan pertanyaan yang berbobot tadi. Itu jadi harapan saya sehingga si Kuci ini pun mampu nantinya dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, mantap sekali ya Pak ya. Jadi dari ketiga pertanyaan ini nanti akan saya nilai ya Pak ya. Oke, silakan Bapak melakukan kegiatan coachingnya. Nanti semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya, dan membawa manfaat yang baik untuk Bapak, si coach maupun si coachingnya. Oke Pak, silakan melakukan kegiatan coaching Pak ya. Oke, selamat pagi Bu Lopi. Pagi Pak. Gimana kabar hari ini? Saya hari ini kurang bersemangat Pak. Waduh, kurang semangat. Gimana nih permasalahannya kok bisa kurang bersemangat ini? Saya merasa motivasi saya mengajar itu agak menurun Pak dari sebelum-sebelumnya Pak. Oh, jadi Bu Lopi ini ada masalah dengan motivasi mengajar ya? Iya betul. Oke Bu Lopi, jadi hari ini kita ingin melakukan coaching ya tentang permasalahan Ibu ya. Nah ini Bu, jadi tadi Ibu sudah mengatakan bahwa permasalahan Ibu adalah motivasi mengajar Ibu di kelas menurun ya. Oke Bu, nah setelah kita melakukan perjalanan coaching ini kira-kira apa ini harapan Ibu untuk permasalahan Ibu? Saya berharap motivasi saya dalam mengajar itu bisa kembali seperti awal saya mengajar Pak. Oh, Seperti itu. bisa seperti itu ya. Baik Bu Lopi, jadi Bu Lopi berharap nanti setelah kita melakukan perjalanan coaching ini bagaimana performa atau semangat Bu Lopi bisa meningkat lagi ya. Nah oke Bu Lopi, ini kira-kira nih apa ini penyebabnya permasalahan Bu Lopi ini bisa kurang bersemangat belajar? Kalau menurut saya Pak ya, mungkin karena udah hampir 15 tahun ini Pak ngajar, jadi ada rasa lelah, jenuh, capek, jadi mempengaruhi ke motivasi saya menurut saya sih Pak. Dan juga di kelas itu dalam mengajar kayaknya kurang efektif. Kebetulan saya kan ngajar PKN nih Pak, materinya banyak, jadi kalau di kelas itu ya ceramah dan saya lihat anak-anak didik saya itu kayak kalau mendengarkan ceramah itu ya kayak gimana Pak ya, karena memang otomatis kita kalau yang PKN kan materi kita jelaskan dulu, akhirnya anak-anak hanya mendengarkan, bosan mungkin, jadi melihat situasi dari ekspresi mereka, jadi motivasi saya agak kurang bersemangat saya. Seperti itu. Dari hasil yang saya bacakan ini, Ibu Lopiana mengajar selama 15 tahun ini ada perasaan jenuh gitu ya? Iya. Oke Bu Lopi, nah ini jadi dari kondisi sekarang ini kalau kita ukur dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi sekarang ini berada di kondisi berapa nih? Kalau saya ngambil itu di 6 Pak. Di 6 ya? Iya betul. Oke, nah ini kira-kira harapannya dari kondisi 6 ini mau kondisi berapa ini Bu Lopi ini harapannya nanti? Untuk kedepannya harapan saya mudah-mudahan bisa ke naik 2 angka lah Pak, 8 ya. Betul. Oke, Lopi, betul sekali ya. Memang kadang-kadang kalau terlalu lama mengajar ini memang ada rasa jenuh ya. Tapi kita harus tetap semangat ya Bu Lopiana ya. Siap Pak. Oke Bu Lopi, jadi Bu Lopi berharap performa Bu Lopiana ini bisa meningkat menjadi level 8 begitu ya. Nah ini kira-kira Bu Lopiana langkah apa ini yang akan Ibu Lopi lakukan supaya semangat atau motivasi Ibu ini meningkat lagi nih? Kalau saya tarik ke diri saya, yang pertama itu saya mungkin bisa ikut pelatihan-pelatihan Pak ya. Oke. Terus mengupgrade diri saya yang pastinya Pak. Oke. Untuk Iya. memahami tentang teknologi, karena kan enggak, kalau sebelum-sebelumnya hanya ceramah, kita materi, mungkin nanti untuk kedepannya mulai memberikan pembelajaran yang lebih menarik, misalnya yang lebih inovatif,
juga mereka lebih semangat, karena di kelas kadang kalau saya lihat motivasi mereka menurun, ya motivasi saya juga menurun. Mungkin dari segi saya yang mengajar juga Pak, kurang memberikan variasi dalam pembelajaran seperti itu. Oke, jadi nantinya Bu Lopiana langkahnya tadi Bu Lopiana katakan dengan melakukan pelatihan-pelatihan ya, kemudian mengupgrade dan juga nanti Bu Lopiana ingin memvariasikan pembelajaran. Nah ini kira-kira Bu Lopi, kalau Bu Lopiana itu membuat variasi pembelajaran, itu anak-anak itu bagaimana biasanya keadaannya? Untuk kedepannya misalnya kayak permainan Pak ya, saya ambil contoh dalam materi norma misalnya Pak ya, dalam PKN mungkin nanti dalam pembelajaran itu ada permainan yang seperti saya sebutkan. Di dalam norma itu ada nanti mereka sebagai bertugas sebagai polisi, berbicara tentang norma hukumnya, atau mereka sebagai tokoh masyarakat berbicara tentang kesusilaannya, berperan sebagai tokoh agama kalau kita bicara tentang norma agamanya. Mungkin akan seperti itu yang saya lakukan. Mudah-mudahan dengan langkah itu mereka nanti akan lebih tertarik dalam pembelajaran yang akan saya sampaikan seperti itu Pak. Oke Bu Lopiana, jadi Bu Lopiana nanti dalam proses pembelajarannya itu agar anak-anak terlibat aktif langsung ya, jadi Iya. berperan aktif. Oke Bu Lopiana. Nah ini kira-kira ada metode lain kan mungkin yang bisa Bu Lopiana terapkan nanti di sekolah selain variasi pembelajaran ini? Metodenya mungkin nanti dalam saya melibatkan mereka dalam proyek kewarganegaraan Pak. Misalnya kalau kita ambil contoh dalam perumusan Pancasila seperti itu Pak ya, atau mungkin nanti dalam menentukan sebuah aturan, saya akan melibatkan mereka sebagai pembuat aturan itu. Nanti akan saya buat mereka membuat aturan apa, kira-kira sanksi apa yang akan dilakukan ketika ada orang yang melanggar. Ya berperan aktif mereka terlibat dalam pembelajaran itu Pak. Oke Bu Lopiana, jadi Bu Lopiana ingin mengajak anak berperan aktif, terlibat aktif lagi ya, supaya suasana belajar itu lebih semangat ya. Jadi tidak hanya satu arah saja ya. Iya betul Pak. Oke Bu Lopiana. Nah ini kira-kira kapan ini rencana Ibu Lopiana akan menerapkan pembelajaran yang variasi ini? Mungkin setelah kita proses coaching ini Pak ya, karena minggu depan itu saya masuk ke kelas mereka dan segala sesuatunya itu akan saya persiapkan terlebih dahulu, dan minggu depan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu sudah terrealisasi seperti itu. Oke, minggu depan ya. Iya. Nah ini kira-kira nih apalagi nih dukungan yang dibutuhkan, mungkin selain dari kondisi dalam kelas sendiri, mungkin dukungan dari luar, mungkin maksudnya dari sekolah sendiri itu gimana? Mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan satu mata pelajaran Pak ya, sama-sama mengampu pendidikan Pancasila, minta tolong nanti dengan beliau, atau mungkin kita diskusi dulu dalam media pembelajarannya seperti apa, seperti itu Pak. Oke Bu Lopiana, itu luar biasa sekali ya. Saya rasa ini Bu Lopiana sudah menemukan nih permasalahannya ya. Nah tinggal melakukan aksi nyatanya nanti, menerapkan proses ini ya. Iya Pak. Baik Bu Lopiana, jadi saya rasa percakapan kita ini sudah menemukan titik terangnya ya. Di depannya Bu Lopiana barangkali mau juga melibatkan peran dari rekan sejawat ya, mungkin bisa dari MBMP Bu Lopiana ya. Nah Bu Lopiana ini gimana nih perasaan Bu Lopiana setelah kita melakukan coaching ini? Ya Pak, saya merasa lega, motivasi saya udah muncul kembali nih Pak. Setelah berdiskusi dengan Bapak, sudah melakukan sharing, ternyata akhirnya saya bisa menemukan hal-hal apa yang akan saya lakukan ke depannya seperti itu Pak. Terima kasih ya Pak ya. Oke Bu Lopiana, luar biasa sekali ya percakapan kita hari ini. Jadi saya pun berharap Bu Lopiana nanti bisa menerapkan pembelajaran yang bervariasi ini. Semoga kedepannya Ibu Lopiana lebih semangat lagi nih. Oke Bu Lopiana. Terima kasih Pak Oh, iya. untuk hari ini. Oke, sama-sama Bu Lopiana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
gimana perasaannya Pak setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah senang sekali Bu ya, rasanya bisa membantu rekan kita dalam proses coaching ini ya. Oke, tadi saya sudah mengamati ya Pak ya, bagaimana kegiatan coachingnya antara coach dengan coach itu menurut saya sih sudah sesuai ya dengan prinsip coaching. Yang pertama itu ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi ya. Itu semua menurut saya sih sudah Bapak lakukan ya. Nah, keterkaitan antara itu juga saya ingin menanyakan ada beberapa hal ya Pak ya. Yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Oke Bu, nanti saya sudah melakukan proses coaching ini dengan alur cerita ya. Iya. Sesuai. Kemudian bagaimana tadi saya menyampaikan tujuan yang ingin diharapkan oleh rekan saya sebagai si Kuci ya. Kemudian saya juga tadi menggali daripada permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian bagaimana juga saya juga membantu beliau berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah yang ingin beliau lakukan terhadap proses permasalahan itu. Oke ya Pak ya. Jadi pada kegiatan coaching ini indikator yang sudah Bapak lakukan itu Bapak sudah bisa menentukan tujuan daripada coaching ini. Dan yang kedua juga Bapak sudah menampakkan tadi mengidentifikasi permasalahan si coaching ya. Terus yang ketiga Bapak juga sudah melakukan rencana aksi ya, agar si coaching itu dapat melakukan langkah-langkah kedepannya seperti apa. Terus yang keempat juga ya sudah menampakkan tanggung jawabnya ya. Jadi kedepannya si coaching itu akan melakukan apa dan kapan dia melakukannya itu sudah saya lihat ya Pak ya. Oke, nah Pak, kira-kira kedepannya nanti kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan lagi terkait si coaching ini? Mungkin nanti saya akan meningkatkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot ya. Jadi nantinya sehingga si Kuci ini dapat menumbuhkan itu potensi yang ada dalam dirinya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti. Oke, baiklah Pak. Jadi dari kegiatan coaching kita hari ini saya dapat menyimpulkan ya Pak ya, dari awal Ibu Lopiana menyampaikan bahwasannya beliau itu menurun motivasi mengajarnya karena mengajar selama 15 tahun ya, dengan metode ceramah anak bosan ya, yang awalnya Ibu Lopiana itu di skala 6 mengharapkan ke skala 8 itu. Nah, terus adanya upaya-upaya juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Lopiana, adanya pelatihan-pelatihan, upgrade diri, memahami teknologi, melakukan pembelajaran bervariasi, terus juga proses pembelajaran anak terlibat aktif. Metode lain itu melibatkan dalam proyek kewarganegaraan dengan pembuat aturan ya, dan juga berkolaborasi. Nah, itu semua tadi mungkin solusi-solusi ya yang akan dilakukan oleh Bu Lopiana ya. Jadi kegiatan coaching Bapak sebagai coach dan Bu Lopiana sebagai coach itu menurut saya sungguh sangat luar biasa ya. Jadi dengan kegiatan ini mudah-mudahan ya kedepannya baik Bapak sebagai coach maupun Bu Lopiana sebagai coaching dapat lebih memaksimalkan lagi ya Pak ya. Oke. Semoga bermanfaat kegiatan kita hari ini. Terima kasih Bapak sudah bersedia sebagai coachnya ya. Saya juga terima kasih sudah mengamati kegiatan saya hari ini ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Ya Pak. Oke Bu.